gaji para aparatur sipil negara atau ASN dipastikan akan mengalami kenaikan. Kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD, disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja, mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria, dan lain-lain. Itu dilakukan secara terpisah meskipun juga dianggarkan. Lalu nanti akan disepakati apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Iva. Oke, baik Pak Pras. Kemudian dari ASN sendiri begitu Pak, jika dirinci begitu siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak atau memang berlaku untuk semuanya langsung begitu Pak Pras? Baik. Sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi, sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok.
yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historis ya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak, di tahun 2014, 2015, kemudian 2019, tahun 2024. Betulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak Pras? Baik, yang pertama, pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base. Maka yang diatur adalah tunjangan kinerja. Ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai baik oleh instansi maupun oleh individu. Maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar, dan memberikan rasa keadilan termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua, tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu, birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable, yang berintegritas, itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Penyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup yang juga naik. Tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali, seiring ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali, kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota TNI dan juga anggota Polri serta pensiunan. Harapannya ini menjadi insentif, menjadi pendorong, menambah semangat agar mereka bisa berkinerja lebih baik, termasuk juga mendeliver layanan publik yang baik, sehingga masyarakat pada gilirannya juga akan diuntungkan oleh kebijakan ini. Pemirsa, rincian gaji dan tunjangan hakim saat ini telah diteken dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Besaran gaji hakim ini ditentukan oleh dari golongan dan masa kerja sehingga nominalnya pun berbeda-beda pada setiap jabatan. Berikut kita saksikan besaran gaji hakim yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kita lihat bersama untuk grafis yang pertama, masa kerja 0 hingga 1 tahun. Yang paling kecil kita lihat untuk golongan 3A sebesar 2,7 juta rupiah ya, sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk paling besar di golongan 4E ini kisarannya sekitar 3,8 juta. Kita lihat untuk grafis berikutnya untuk masa kerja 2 hingga 3 tahun, bisa di slide berikutnya. Golongan 3A ini sebesar 2,8 juta atau 2,873.500. Untuk yang paling besar di angka 4.2.700 yang merupakan golongan 4E. Kita lihat untuk grafis berikutnya di masa kerja 4 hingga 5 tahun. Ada 2,9 juta 64.000 untuk golongan 3A, ini yang paling kecil begitu ya. Kita lihat untuk golongan 4E, ini yang paling besar 4.128.700 rupiah.